Halo Sobat PU, selamat datang di Ngobam, ngobrol bareng ASN Muda, ruang ngobrol inspiratif dari Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi hari ini kita punya tema spesial nih, bela negara dari meja kerja dengan tagline, What we can do to make PU better and stronger. Nah, kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani sama 4 ASN muda yang penuh semangat dan ide-ide segarnya. Halo semuanya. Halo, Halo, Oke, sebelum kita mulai, bagusnya kita kenalan dulu kali ya. Mulai dari Kak Ibnu deh. halo semua. Perkenalkan, saya Ibnu Saputra, biasa dipanggil Ibnu. Saya Pranata Humas Ahli Pertama dari BP BPK Sultan. Halo, aku Indah, CPNS Pengelola Pengadaan Barang Jasa dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi BP2JK Gorontalo. halo, saya Indra, CPNS, Penata Kelola Jalan dan Jembatan Nasional, Gorontalo. Oke, dan saya Amal, CPNS Pembina Jasa Konstruksi dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar. Mantap. Inilah generasi muda yang insya Allah bakal jadi tulang punggung PU ke depannya. Amin. Jadi hari ini kita Amin. mau ngobrol tentang bela negara. Biasanya kan bela negara tuh identik dengan kemiliteran. Kira-kira menurut teman-teman gimana sih? Kalau menurut aku sih, bela negara itu bukan hanya soal angkat senjata ya, tapi dapat berupa kontribusi nyata, tapi di bidang kita masing-masing. Kalau sebagai ASN di Kementerian PU sendiri, kontribusi itu bisa dapat dimulai dari membangun infrastruktur dengan sepenuh hati dan tepat waktu. Ya, betul sekali. Aku nurusin buat Mbak Indah ya. Buat aku disiplin itu inti dari bela negara ya. Tidak cuma soal perang, tapi soal gimana kita kerja benar dan tepat waktu. Di PU kalau kita telat atau kerja asal-asalan, masyarakat yang kena imbasnya. Jadi hadir tepat waktu, kerja rapi, itu udah bagian dari bela negara. Nah, aku mau tambahin juga ya, Kak. Administrasi yang rapi itu juga termasuk bela negara. Nah, kegiatan administrasi di instansi kita itu bisa berjalan lancar dan akuntabel kalau administrasinya jelas. Kalau administrasi berantakan, kerjaan kita bakal kacau dan ujung-ujungnya bakal ngerugiin negara, Kak. Iya, betul banget ya. Apalagi apa selain itu juga kita harus pastikan juga informasi tadi terkait proyek-proyek tersampaikan dengan jelas ke publik gitu kan, melalui media-media sosial kita atau melalui akun-akun em, Instagram dan sebagainya gitu. Nah, karena transparansi itu bisa bikin meningkatkan kepercayaan publik itu naik. Nah, menarik nih. Jadi ternyata bela negara nggak cuma soal kemiliteran ya, tapi juga bisa lewat kerja harian kita di kantor. Tapi kan kita tahu nih teman-teman, nggak semua berjalan mulus seperti yang kita pikirkan. Bagaimana sih tantangan yang mesti kita hadapi di PU? Menurut aku sih salah satunya itu soal kedisiplinan. Masih ada yang telat datang atau nggak siap siap pada saat rapat ya. Nah, selain itu juga ada administrasi proyek yang perlu menjadi perhatian lebih. Kadang dokumennya itu belum lengkap atau malah formatnya nggak seragam. Nah, jadi kita harus perlu ekstra teliti buat benerin dan buat ngelengkapinnya lagi. Nah, juga kalau administrasinya nggak rapi, pelaporannya kan jadi susah. Jadi transparansi ke publik juga bakal terhambat. Nah, administrasi yang rapi itu bukan hanya sekedar tugas ya, tapi itu adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik dan tata kelola yang baik. Ya, betul banget. Jangan sampai gara-gara oknum tersebut ya itu akan berdampak kepada citra lembaga kita terutama dalam hal ini PU gitu kan. Diusahakan kita itu bisa disiplin, taat aturan gitu kan. Karena kalau misalnya kita melanggar semua itu bisa mempengaruhi citra lembaga gitu. Nanti citra lembaga kita itu di masyarakat bisa terganggu gitu, bisa dinilai rendah. Wah, ternyata PR kita banyak banget nih. Karena dari teman-teman tuh masalahnya beda-beda ya. Terus ngomong-ngomong soal lacar kemarin nih, kita kan belajar tentang 5 nilai bela negara ya. Ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan bela negara. Jadi menurut teman-teman kalau di PU ini relevansinya gimana sih?
Kalau menurut aku sendiri sih sebagai, seorang ASN PU ya, cinta tanah air itu bukan hanya soal memenuhi target atau menyelesaikan proyek. Nah, tapi gimana cara kita memberikan yang terbaik demi kemajuan Indonesia. Karena cinta tanah air itu berarti bekerja dengan integritas, kualitas, dan semangat melayani rakyat. Kesadaran berbangsa juga berarti sadar bahwa setiap pekerjaan kita dari perencanaan hingga pemeliharaan jalan adalah bagian pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia demi konektivitas dan kemampuan bersama. Nah, dan juga kemampuan bela negara kita sebagai ASN, jika dilihat dari meja kerja, artinya kita harus punya skill, integritas, dan adaptasi teknologi. Dengan bekal itu, kita dapat memberikan pelayanan publik yang prima, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta memastikan setiap program pemerintah terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran demi kemajuan bangsa. Ya, dan ditambah komunikasi baik yang ke publik agar citra lembaga juga semakin meningkat gitu di mata masyarakat gitu karena tersampaikan informasi-informasi yang relevan, yang akurat dan terpercaya. Oh iya ya, banyak juga yang mesti dilakuin ya. Jadi mungkin kita langsung masuk ke tema yang paling kita tunggu ya. Tagline yang kita bicarain tadi. What we can do to make PU better and stronger. Jadi langkah taktisnya nih teman-teman. Untuk coba kasih teman-teman masing-masing rencana aksinya deh. Nah, kalau dari aku sendiri bisa dari kampanye disiplin ASN, kayak bikin reminder digital begitu, atau infografis, atau juga bisa poster motivasi di area kantor sih. Kalau aku mau bikin standarisasi administrasi proyek, satu format baku biar data seragam dan gampang diakses. Oke. Kalau aku fokus ke transparansi instansi sih dengan adanya ibaratnya dokumentasi progres project gitu kan, mempublikasikannya di media, di akun-akun resmi sehingga masyarakat itu terinformasikan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian PU. Nah, kalau aku kan ini kita mulai dari dasar. Jadi rencananya mau bikin program papan kinerja pegawai aja, Kak. Nanti kita bakal tampilin di situ pegawai mana yang disiplin dan berprestasi, dan kemudian dia bakal dapat penghargaan. Nah, namun kita juga menampilkan pegawai-pegawai yang kinerjanya kita rasa kurang untuk bahan refleksi mereka. Nah, ini untuk memotivasi pegawai selalu menjaga kinerjanya. Jadi instansi tempat kerja kita itu citranya tetap bagus, Kak. Keren nih. Saya pun sebagai ASN muda juga ya. Kayaknya kalau ide-ide teman-teman ini di jalan, pasti PU makin solid sih ke depannya. Oke deh, sebelum kita Pasti, tutup, Kak. menurut teman-teman nih, kenapa rencana ini termasuk bela negara? Karena disiplin dan administrasi rapi bikin proyek tepat waktu dan tepat sasaran. Ya, karena juga bisa langsung berdampak ke kualitas hidup masyarakat sendiri sih. Selain itu juga, kalau masyarakat puas akan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PU, pasti kepercayaan publik terhadap Kementerian PU pun akan naik gitu. Nah, dan tentu saja kalau semua itu sudah bisa dilakukan, pasti akan memperkuat ketahanan negara kita, Indonesia yang tercinta. Saya sepakat dengan teman-teman nih. Mudah-mudahan kita bisa ngawal ya, apa yang jadi rencana kita. Semoga kedepannya bisa kita laksanain di masing-masing unit kerja kita. Amin. Oke deh teman-teman. Amin. Kalau dari obrolan kita ini kita belajar kalau bela negara itu ternyata bisa kita mulai dari meja kerja kita masing-masing. Terus saya mau ngucapin terima kasih buat Kak Indah, Kak Ibnu, Kak Amal, dan Kak Indra yang sudah sharing ide-idenya yang keren banget. Jadi buat sobat PU yang dengerin Ngobam, yuk kita sama-sama wujudin PU yang lebih baik dan lebih kuat ke depannya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa semua dan Semangat membangun Semangat. negeri. Membangun semangat negeri. membangun negeri. Terima kasih, Kak.